udah tenggelam, Rumah terus mau kebakar. juga Ini anak dua jadi ini. korban kebakaran. Iya. Kok bisa bertubi-tubi seperti ini Pak cobaannya? Ini rambutnya udah kebakar separuh dulu, Pak. Udah habis, untung saja nyawanya masih terselamatkan. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah hal yang sungguh mengagetkan. Namun, jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan mendapatkan uang 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, saya akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung mendapatkan uang 12 juta rupiah dari saya dalam Uang Kaget. Pemirsa, arah mata angin membawa saya berada dalam kawasan Kampung Kelapa, Bogor. Ada kisah mengharukan datang dari seorang bapak bernama Bapak Iwan. Beliau bekerja sehari-hari menjadi tukang parkir, merupakan bapak sambung dari keempat orang anaknya. Sempat mengalami sebuah musibah, rumahnya kebakaran dan hampir saja menewaskan kedua anaknya. Dan yang membuat bapak selama ini ikhlas, anak paling kecil mengalami gangguan pendengaran dan gangguan berbicara karena sempat terjatuh di gorong-gorong. Ingin tahu kisahnya? Ikuti saya. Bapak Iwan? Iya. Betul? Ya. Ini Bapak sedang apa ini? Lagi market. Nama saya Iwan Triswanto, umur 42 tahun, pekerjaan tukang parkir di Gang Merpati, penghasilan nggak menentu. Saya tadi lagi kerja di parkiran, tiba-tiba ada beberapa tamu datang. Ini alat untuk membantu Bapak bekerja. Ini maksudnya apa? Berhenti maksudnya? Iya, Pak. Ini jalan? Iya, Pak. Iya, iya. Sekilas seperti petugas yang berada di stasiun. Iya, Pak. Topinya dilepas dulu Pak, mohon maaf. Iya, bukan, topi. Topinya, ya. Sudah berapa lama Pak kerja di sini? Sudah lumayan, sudah setengah tahun lebih. Setengah tahun lebih. Sekali lewat mobil menyeberang ke sana dapat berapa? 1.000? 1.000 gope, 1.000 gope. Dalam satu hari bisa ngumpulin berapa Pak? 30 setengah hari doang datang. 30.000 setengah hari. 35, kadang 30. Saya sering sekali Pak melihat pekerjaan yang seperti Bapak ini, jika dikasih uang 200 perak atau 100 perak itu selalu dibuang. Itu kenapa Pak faktornya? Enggak, saya kumpulin. Kalau Bapak kumpulin ya, berapapun rezeki yang Bapak terima. Ini kan persimpangan jalan ya Pak ya? Iya, Pak. Ya. Lebih menguntungkan jadi tukang parkir di tempat seperti ini apa di sebuah toko atau pabrik Pak? Di sini sih ya, tergantung, Pak.
Lebih enak di sini. Kalau lagi rezeki ya alhamdulillah. Biasanya kan itu jumlahnya ada 3 orang, 4 orang kan. Ini hanya Bapak sendiri saja. Enggak, setengah hari doang. Ya, Ntar Pak. setengah hari ganti orang. Oh, sehari ganti orang. Rumah Bapak di mana? Jauh Pak, kontrak. Kontrak ya rumahnya. Biasanya kalau mau kerja jalan kaki saja. Jalan kaki. Ya. Lewat sini. Iya Pak. Antrin saya ya. Ayo. Ya. Pak, ini siapa, Pak? Ini siapa? Anak saya Pak. Oh, anak Bapak. Iya. Setiap hari menemani Bapak bekerja? Iya, selalu ikut mulu. Selalu ikut. Ini anak yang keberapa, Pak? Yang ketiga Pak. Yang ketiga. Anak ada berapa semua? 4 Pak. 4 ya. Sehat semuanya, Pak? Alhamdulillah. Ya, bagus. Saya dengar kata sehat saja itu membuat saya bahagia. Iya. Walaupun kita baru pertama kali ketemu, Pak. Iya. Anak ini umur berapa, Pak? Umur 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Iya, iya. Rumahnya di mana, Pak? Lurus lagi. Belok kanan. Ya. Ini. Tolong panggilkan istrinya, Pak. Assalamualaikum, Ibu. Ya, dengan siapa? Ibu Ayu. Ini kenapa sore bergema sekali? Gak ada barang-barangnya, Ibu ya? Boleh saya masuk? Ya, tunggu sebentar. Ibunya di sini saja, biar kita tidak menumpuk di dalam ya. Ini membuat saya kaget sekali. Kok bergema? Ini ruang tamu, Pak? Iya. Tapi belum ada barang sama sekali. Belum ada. Terus, kalau belum ada barang-barang seperti ini, dipakai untuk apa, Pak, ruangan ini? Tidur Pak kalau mau. Tidur. Tapi saya nggak lihat ada tempat tidur. Pakai alas biasa Pak. Pakai Tikar. Iya Pak. Cuma ada kipas angin ya, Iya Pak. kecil. Ya, sekarang kita beranjak ke ruangan yang lain. Ini juga Iya Pak. tidak ada perabotan, hanya kompor gas, Iya. lalu ada tempat menanak nasi, Iya Pak. piring, Iya. sendok, gelas, Iya. wajan. Iya. Ini ada pintu yang tidak terpakai. Ini buat di kamar ini. Buat di belakang. Kenapa tidak dipasang, Pak? Belum ini. Belum Ininya rusak. belum ada waktu maksudnya. Ininya rusak. Belum bisa. Ya, ini kamar. Iya. Coba kita lihat. Hanya ini saja, Pak. Iya Pak. Cuman ada lemari kecil. Iya. Ini kipas angin beli atau dikasih? Itu ngutang. Ngutang. Kalau Kredit. Berapa, Pak? 10.000, 10.000. 10.000 per hari atau per bulan bayarnya? Kalau ada duit aja. Ini siapa, Pak? Anak Ini ada anak. Yang keberapa? yang terakhir. Yang terakhir. Coba, Pak, dibangunkan, mohon maaf. Saya pikir siapa? Ya. Ayo, Pak, kita ke depan. Nak. Ayo, yuk, mari. Ibu, Bapak, dan anak 2 kita bicara di depan. Ya. Bapak samping saya. Pak, Iya Pak. kalau saya lihat dari struktur rumahnya, rumah ini termasuk sangat layak sekali. Ya. Cuman sayang tidak ada barang-barangnya. Ya. Bapak pindah ke sini ini udah berapa lama? Maksud saya kenapa harus di rumah ini tidak ada barang-barang itu bagaimana, Pak, ceritanya? Ya dulu kan saya punya ini Pak. Rumah kebakaran. Rumah kebakaran, rumah yang dulu. Iya. Itu di mana pada saat itu? Di belakang sini Pak. Di belakang sini. Lalu apalagi? Terus saya akhirnya nggak bisa ngebangun, nggak apa saya jual. Bapak jual. Iya. Rumahnya berapa? 40 juta. 40 juta. Jual rumah, pindah ke sini. Buat ngebangun, buat usaha Pak. Buat usaha. Usahanya apa dulu? Jual beli rongsok. Oke, baik. Sampai sekarang masih tidak usaha itu.
dibohongin sama temen sama anak gua, Ditipu, gerobaknya dibuang semua, dijual. dijual-jualin tanpa harus membagi profit Iya, sama Bapak Iwan. Iya, dibawa pergi semua. Tiga gerobak. Nah, setelah itu kan berarti sudah tidak punya pegangan lagi dong. Iya. Pindah ke sini bagaimana ceritanya? Ini saya ngontrak. Kontrak berapa sebulan? Kalau orang mah 600.000, tapi kalau untuk saya katanya 400 saja. Karena saya kerja di tempat yang punya kontrakan. Oh, karena ibu kerja di tempat yang punya kontrakan. Iya, jadi dikasih keringanan gitu Pak. Udah berapa lama kerja sama yang punya kontrakan, Bu? Udah hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Sebagai Ya bersih-bersih sekolahan Pak. Sama sebagai petugas rumahnya kebersihan dia. di sekolah Iya, sama rumahnya dia juga. sama rumah. Jadi yang punya kontrakan ini kepala sekolah atau kepala yayasan? Yang punya Yang punya sekolah. Iya, Pak. TK. Harga 600 jadi 400. Dengan banyaknya musibah yang Bapak alami dari rumah kebakaran, Iya. lalu pindah ke sini dengan belum punya barang-barang di dalam rumah. Ini kan baru 2 poin saja ya Pak, Iya. masalah yang Bapak hadapi dan saya tahu. Ada tidak masalah yang lain? Sama ini Pak, Anak bocah. Pak Kenapa ini anak Pak? nggak bisa Pengen. ngomong, nggak bisa denger Pak. Bisa kayak anak-anak yang lain. Nggak bisa dengar. Salim? Salim? Namanya siapa nak? Oh ya, dia takut ya. Dia nggak bisa Ya, ngomong nggak Pak. bisa ngomong Nggak dan tidak bisa mendengar. Iya, Apa penyebabnya Bu? itu dulu waktu seumur setahun itu masih bisa dengar dia Pak. Ya, Ya mungkin karena saya anak 4 kan banyak Pak. ya. Capek, ya tumben banget saya ikut ketiduran, dianya keluar tenggelam Pak. Tenggelam. Iya, Di mana? di depan rumah orang tua saya itu ada semacam got gitu, cuma dia dalam Pak. Ya, Itu untungnya udah ketolongan sama orang, kalau enggak udah nggak ada dia Pak. ada tetangga yang melihat. Iya, udah tenggelam, udah masuk ke gorong-gorong dia juga Pak. Itu sekarang nggak bisa dengar. Anak ini terlahir normal ya Pak. Tapi karena musibah jadi tidak bisa mendengar dan berbicara. Sayang sekali. Kadang sedih banget Pak. Pengen beliin alat pendengar aja susah banget. Boro-boro buat alat pendengar. Buat beli makanan aja, kadang susunya aja kagak sanggup. Nggak sanggup ya. Anaknya sudah pulang sekolah Pak? Yang mana anaknya? Ya. Nama kamu siapa nak? Nggak apa-apa. Namanya siapa? Salim dulu. Salim. Diajarkan tidak? Kalau ketemu sama orang yang lebih tua harus salim. Namanya siapa nak? Baik, Pak Iwan. Ini anaknya baru pulang sekolah. Iya. Ada tunggakan sekolah tidak Pak? Alhamdulillah kita kalau sekolah Pak, gimana caranya ya buat sekolah Pak? Ada. Ya. Ada satu lagi yang ibu belum jujur sama saya. Coba. Cerita waktu anak saya mau kebakar doang Pak. Udah tenggelam, Rumah terus mau kebakar. juga Ini anak 2 jadi ini. korban kebakaran. Iya. Kok bisa bertubi-tubi seperti ini Pak cobaannya? Ini rambutnya udah kebakar separuh dulu Pak. Udah habis, untung saja nyawanya masih terselamatkan. Iya, ini kita nyelamatin itu buat Ini, iya Pak. ini bekas luka bakarnya. Iya semuanya. Memang perjuangan seorang ayah itu nggak ada yang bisa menandingi ya. Iya. Demi kesembuhan anak, demi keselamatan anak Itu masih dilakukan. di kamar semua berdua Pak. Kita gotong semuanya, belum tua Pak, biarin ke panas sama di bocah selamat. Ini aja udah kena semua tadi ya. Ya ampun Pak. Saya sampai tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tapi yang sudah baik harus tetap dijalankan, jangan pernah berubah. Walaupun memang himpitan ekonomi itu bisa merubah seseorang, saya harap juga istri juga jangan sampai meninggalkan suaminya ini, ya. Pak, ini siapa Pak? Itu anak saya. Nak, Dek, nak, ini Dek. coba sini nak. Kemari. Ya. Salim dulu. Ya. Sini.
Ini anak yang keberapa? Ini nomor 2, Pak. Nomor 2 ya? Yang itu nomor 1? Iya, tapi ini yang nomor 2, yang 2 ini bukan anak dari dia, Pak. Jadi saya udah nikah 2 kali ini.